Kita hidup di zaman di mana segalanya serba cepat. Informasi datang tanpa filter, teknologi berkembang tanpa jeda. Tetapi, sudahkah kita berpikir dan memberikan ruang untuk merenung? Siapakah diri kita? Dari manakah diri kita? Dan apakah nilai-nilai yang harus kita jaga? Hari ini kita kembali membawa sebuah simbol, yaitu warisan leluhur bangsa, hujan. Bukan sekedar senjata, tetapi suara tanpa kata. Karena pada hakikatnya manusia perlu arah, bukan hanya alat. Alam semesta diciptakan oleh Allah dengan maksud yang juga. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, dan Allah membekali manusia sebagai dua prinsip, yaitu cahaya dan dua cahaya, yang artinya yaitu ada wahyu dan akal. Nah, wahyu dan akal ini sebagai petunjuk menuju jalan yang benar. Nilai ini telah terkandung dan diwariskan dalam prinsip, yaitu pancaniti. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kujang itu berasal dari Jawa Barat, tepatnya suku Sunda. Nah, kujang ini selain bentuknya unik, dia juga digunakan tidak untuk menyelakai, tapi melambangkan kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Jika kita lihat bentuknya, dia itu tumpul di bagian luar dan tajam di bagian dalam. Kujang juga pernah menjadi bagian legendaris kisah Ching Huanara, seorang anak raja yang menolak disebut pangeran. Ia memilih nama Ciung Wanara karena hasil dari pertapaan diri. Ciung itu adalah burung cingcuing yang bisa membedakan baik maupun buruknya, dan Wanara itu adalah monyet. Dalam pertapaannya, Ciung Wanara menemukan makna hidup dan menjadikannya kujang sebuah alat bukan untuk perang, tapi untuk menuntun sebuah simbol kepemimpinan dan nilai. Kujang tidak hanya menyimpan logam, tetapi juga terdapat nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam budaya Islam yang disebut sebagai pancaniti. Panca yang artinya lima, dan niti artinya berpikir jernih, bijaksana dalam hidup. Pancaniti itu ada lima. Yang pertama, niti harti. Yang kedua, niti bukti. Yang ketiga, niti surti. Yang keempat, niti bakti. Dan yang terakhir, niti sajati. Jika kelima niti tersebut dijalani dengan sungguh-sungguh, dapat menjadikan kita sebagai manusia yang sejati, manusia utuh yang selaras antara pikiran, hati, dan juga tindakan. Pada hakikatnya, Pancaniti ini bukan hanya sekedar nilai-nilai leluhur Sunda, tetapi sangat-sangat sebanding dengan nilai-nilai Islam. Niti sendiri ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 44, yang dimana penggalan ayatnya berbunyi, "Afala ta'qilun." Bukankah kalian berpikir? Dari situ kita tahu bahwa Islam menjunjung tinggi literasi, di mana kita diwajibkan untuk berpikir sebelum mencari informasi. Arti memiliki makna. Allah menganjurkan kita untuk memahami ayat-ayatnya sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 82, yang memiliki arti apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran. Nah, jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga menyelami maknanya. Inilah yang disebutkan dengan literasi spiritual. Niti bukti dalam Islam tidak hanya menilai niat, tetapi juga amal. Riwayat Ahmad mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti adalah adab dan kepekaan, serta Islam dimulai dengan akhlak yang mulia. Bakti Islam sebagai pengabdian, sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wabil walidaini ihsana, yang artinya, dan berbuat baiklah engkau kepada orang tua. Tapi berbakti bukan hanya kepada orang tua, harus juga terhadap nenek dan juga kepada Tuhan. Nah, Pancaniti ini adalah literasi Islam dalam wajah lokal. Dia bersandingan, bukan berseberangan gitu. Pancaniti adalah bekal, Islam adalah arah, budaya adalah jembatan, dan teknologi adalah jalan. Jangan biarkan zaman ini membawa kita pada lupa siapa diri kita, tapi jadilah seperti Ciu Wanara yang tidak hanya berbicara saja, tetapi memiliki makna seperti nilai, cahaya, dan empati bagi sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.